Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di Doa Bangsa TV. Doa Bangsa TV channelnya edukasi. Bersama saya Irwan Kurniawan. Belajar apa hari ini? Jangan lupa tonton terus channel ini. Di video pembelajaran hari ini kita akan mencoba membahas mengenai basis data untuk para siswa kelas 12 kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Adapun KD yang akan disampaikan di pertemuan hari ini adalah KD 3.10, yakni menerapkan penggunaan SQL untuk mengakses multitabel, di mana KD ini merupakan sebagai ranah pengetahuan atau kognitif setara dengan C3 atau penerapan. Adapun untuk keterampilannya diharapkan nanti semuanya atau para siswa dalam hal ini adalah mampu membuat perintah SQL untuk mengakses multitabel. Adapun tujuan pembelajaran yang akan disampaikan adalah setelah menyimak video ini serta menggali informasi dari berbagai referensi, maka diharapkan para siswa khususnya mampu yang pertama memahami penggunaan SQL untuk mengakses multitabel atau join. Yang kedua, para siswa semuanya juga harus mampu menjelaskan jenis-jenis join pada penggunaan SQL. Yang ketiga, mampu menerapkan penggunaan SQL untuk mengakses multitabel. Bagaimana penerapannya untuk multitabel? Yaitu dalam hal ini adalah penerapkan fungsi join ya, atau join SQL sebagai salah satu peristilahan menurut Kamus Bahasa Inggris Indonesia. Ini merupakan artinya adalah turut serta atau bergabung ya. Adapun di dalam penerapannya di dalam SQL ya, penerapannya di dalam SQL itu adalah penggunaan join ini merupakan salah satu operasi yang digunakan untuk menggabungkan dua tabel atau lebih yang berupa nanti isinya merupakan gabungan daripada kolom-kolom yang berasal dari tabel tersebut. Kita lihat analogi sederhananya seperti ini. Kita mempunyai dua tabel A dan tabel B yang berbeda. Maka bagaimana bila kita ingin mendapatkan data yang sama yang ada di tabel A dan tabel B? Kita kalau ingat di dalam istilah matematika ada yang namanya irisan ya. Irisan ini merupakan sebuah konsep di dalam join. Dalam hal ini kita sebut istilahnya adalah inner join ya. Kemudian ada lagi tipe yang lainnya, yaitu ada sebuah tabel A atau tabel B ya. Ini mirip dengan diagram pen ya, yang mana kita hanya ingin mengambil data atau seluruh data dan irisannya yang ada pada tabel kiri ya, tabel A dalam hal ini. Maka kita istilahkan dengan left order join. Begitupun sebaliknya, kita akan mengambil seluruh data yang ada di tabel sebelah kanan ya, beserta irisan atau data-data yang sama ya pada data sebelah kirinya atau data A. Nah, ini disebutnya dengan istilah right join. Nah, begitupun nanti tipe yang lainnya di dalam join ini adalah sama seperti halnya left order join. Namun perbedaannya adalah data yang diambil ini hanya data yang
ada pada tabel A saja. Artinya minus tabel irisan B atau tabel atau himpunan data yang sama dengan tabel sebelah kanannya. Maka konsep ini disebut dengan left join. Begitupun nanti sebaliknya, kita hanya ingin menampilkan tabel yang ada di sebelah kanan saja, ya, dikurangi irisannya, ya, dikurangi irisannya. Maka istilah ini disebut dengan right join. Jenis yang lainnya adalah bagaimana kalau kita menampilkan seluruh data atau gabungan data baik di tabel A maupun tabel B. Maka istilah ini atau konsep ini di dalam join disebut dengan full order join. Nah, ada lagi yang terakhir. Ini adalah kita ingin menampilkan seluruh data namun dikurangi dengan data-data irisan yang sama, ya. Artinya dikurangi dengan data yang sama antara tabel A dan tabel B. Maka istilah ini di dalam konsep join disebut dengan full join. Nah, konsep-konsep inilah yang akan kita terapkan di dalam sebuah database. Dalam hal ini adalah pembahasan. Poin yang pertama atau pembahasan yang pertama, ya, dari konsep join, jenis yang pertama dari konsep join itu adalah mengenai inner join. Seperti halnya di sini saya mempunyai tabel yang pertama, sebutlah namanya tabel provinsi, ya. Isinya adalah ID provinsi, nama provinsi. Kemudian tabel kota yang isinya adalah ID provinsi dan nama kota. Di sini kurang lebih ada 3 record, ya, 3 data yang ada pada tabel provinsi, begitupun yang ada pada tabel kota. Penggunaan konsep inner join dalam hal ini adalah bagaimana kita mampu atau ingin menampilkan sebuah file data atau baris data untuk menampilkan data yang sama antara tabel yang pertama dengan tabel yang kedua, antara tabel provinsi dengan tabel kota. Kita lihat di sini mana data yang sama. Nah, jelas di sini adalah data ID provinsi 2. Bagaimana cara penerapannya ke dalam sebuah database? Langkahnya adalah pertama, kita harus nyalakan dulu web servernya. Dalam hal ini kita akan menggunakan SAM sebagai web server daripada MySQL. Setelah berjalan, maka kita langsung masuk ke command line, yaitu dengan cara mengetikkan perintah Windows R, ya, seperti ini. Kemudian ketik cmd. Nah, ini area kerja yang akan kita pergunakan, command line interface, ya. Lalu masuk ke server di mana SAM ini disimpan. Dalam hal ini kita disimpan di local disk C, ya. Caranya adalah dengan mengetikkan perintah cd seperti ini, kemudian cd SAM cd MySQL atau MySQL cdb, lalu ketikkan MySQL root. Ini seperti yang sudah pernah kita sama-sama pelajari pada kelas 11, local host, ya, seperti ini, MySQL root h localhost. Bila ada pemberitahuan seperti ini, welcome to MySQL monitor, maka kita sudah masuk ke database. Kita lihat database apa yang pernah kita buat sebelumnya dengan cara ketikan perintah show database, ya, karena jamak. Nah, ini beberapa data
atau database yang sudah kita pernah buat sebelumnya. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan database join ya, database join untuk penerapan join. Dalam hal ini inner join, mengambil data-data yang sama pada dua data yang berbeda. Caranya adalah ketik dengan perintah use join use db join, kemudian kita lihat tabel apa saja yang ada di sana. Nah, kita lihat sudah ada tabel kota dan tabel provinsi, minimal ada dua tabel yang berbeda. Nah, ini berisi sebuah file atau record seperti ini. Select bintang from tabel kota. Nah, di sini sudah ada ID provinsi dan nama kota, begitupun dengan provinsi ya. Select bintang from provinsi. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan mengambil dua data yang sama atau data apa saja yang kita terapkan inner join dan seterusnya. Nah, maka query yang digunakan untuk mengaplikasikan atau menerapkan konsep inner join ini adalah dengan menggunakan perintah select bintang from tabel yang pertama. Mana tabel yang pertama? Yaitu tabel, boleh tabel kota, boleh tabel provinsi, sama aja ya. Jangan lupa penulisannya harus sesuai. Nah, tabel kota, select bintang from tabel kota, gunakan kata-kata inner join dengan tabel yang kedua, namanya adalah tabel provinsi. Select bintang from tabel kota, inner join tabel provinsi, kemudian on. Nah, apa yang menjadi keterhubungannya dalam hal ini adalah mana primary key-nya. Nah, kita sudah sama-sama pernah ketahui waktu di kelas 11 tentang primary key, karena ini menjadi salah satu relasinya ya. Nah, dalam hal ini primary key-nya adalah ID provinsi. Nah, maka on pada tabel kota, menggunakan primary key-nya yaitu ID provinsi. Jadi ID provinsi pada tabel kota ya, on tabel kota ID provinsi, artinya ID provinsi pada tabel kota sama dengan seperti ini. Begitu. Tekan enter, maka hasilnya adalah dia akan menampilkan sebuah data yang sama. Inilah konsep mengenai inner join. Demikianlah video yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Jangan lupa tonton terus Doa Bangsa TV, channelnya edukasi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.